Folklore merupakan bagian penting dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun non-lisan. Di Semarang, salah satu folklore yang sangat populer adalah legenda Lawang Sewu. Legenda Lawang Sewu merupakan salah satu bentuk folklore yang tetap eksis dan hidup di tengah masyarakat kota Semarang hingga saat ini. Bangunan ini tak hanya dikenal karena arsitekturnya yang indah, tetapi juga karena kisah-kisah misterius yang menyelimutinya. Di balik keindahan fasadnya yang klasik dan pintu-pintunya yang menjulang, tersimpan sejarah kelam dan legenda-legenda urban yang telah menjadi bagian dari cerita rakyat masyarakat sekitar. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 oleh pemerintah kolonial Belanda. Awalnya, bangunan ini difungsikan sebagai kantor pusat NIS, perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Meski disebut 1000 pintu, jumlah pintu di Lawang Sewu sebenarnya tidak mencapai 1000. Namun, desainnya yang terdiri dari banyak pintu dan jendela besar, serta lorong-lorong panjang yang saling terhubung, menciptakan kesan bangunan tak berujung, seolah menyimpan rahasia di setiap sudutnya. Perjalanan sejarah Lawang Sewu tak berhenti sebagai kantor kereta api. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, bangunan ini diambil alih dan dialihfungsikan sebagai markas tentara Jepang. Disinilah babak kelam dimulai. Bagian bawah tanah yang sebelumnya digunakan sebagai gudang, diubah menjadi penjara dan tempat interogasi. Banyak pejuang kemerdekaan Indonesia ditahan dan disiksa di sana. Ruangan sempit, gelap, dan lembab itu diyakini menyimpan aura penderitaan yang tak pernah benar-benar hilang. Beberapa saksi sejarah mengatakan bahwa jeritan dan rintihan masih bisa terdengar dari ruang bawah tanah, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Tak heran jika Lawang Sewu kemudian dikaitkan dengan kisah-kisah mistis. Berbagai cerita folklore berkembang dari mulut ke mulut, semakin memperkuat citra Lawang Sewu sebagai bangunan angker. Lorong-lorong bawah tanah Lawang Sewu menyimpan cerita yang tak kalah menyeramkan. Konon, selama masa penjajahan Jepang, ruangan-ruangan di bawah tanah itu dijadikan penjara sekaligus tempat penyiksaan. Para tahanan politik dan pejuang kemerdekaan dikurung di dalaman ruang sempit dan lembab, tanpa cahaya dan penuh siksaan. Masyarakat sekitar sering menceritakan bahwa jeritan, tangisan, dan suara langkah kaki masih bisa terdengar dari bawah tanah, terutama saat malam hari tiba. Beberapa pengunjung bahkan mengaku pernah melihat bayangan berjalan sendiri atau merasakan hawa dingin menusuk tulang saat melewati koridor-koridor tertentu. Legenda juga menyebutkan bahwa ada satu pintu yang tidak boleh dibuka sembarangan. Pintu itu konon menjadi gerbang ke dunia lain, tempat para arwah berkumpul. Mereka yang nekat membuka pintu itu tanpa izin seringkali mengalami nasib buruk, mulai dari sakit mendadak, mimpi buruk yang berulang-ulang, hingga kerasukan. Dalam beberapa cerita disebutkan pula bahwa pintu itu adalah jalan bagi arwah yang belum tenang untuk kembali ke dunia manusia dan mencari penuntasan. Meski dihantui banyak kisah menyeramkan, Lawang Sewu kini telah mengalami rehabilitasi. Pemerintah Kota Semarang menjadikannya sebagai salah satu situs cagar budaya dan destinasi wisata sejarah. Di dalamnya, pengunjung bisa melihat pameran tentang sejarah perkeretaapian Indonesia, arsitektur kolonial, dan dokumentasi masa pendudukan Jepang. Namun, sisi mistisnya tetap menjadi daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang bukan hanya untuk belajar sejarah, tetapi juga ingin menguji nyali dan merasakan sendiri atmosfer mencekam yang konon menyelimuti bangunan ini. Lawang Sewu juga menjadi simbol dari perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia. Ia menjadi saksi bisu kolonialisme, perang, kemerdekaan, dan juga budaya masyarakat yang mempercayai dunia tak kasat mata. Antara fakta dan mitos, sejarah dan legenda, Lawang Sewu terus hidup dalam cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apakah kisah-kisah seram itu nyata atau hanya imajinasi kolektif? Biarlah waktu dan pengalaman pribadi yang menjawabnya. Yang pasti, selama masih ada yang menceritakan kisah Lawang Sewu, maka bangunan ini akan terus hidup. Bukan hanya sebagai peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai bagian dari jiwa kota Semarang. Lawang Sewu juga menjadi spot foto favorit karena keindahan bangunannya yang sangat fotogenetik. Banyak fotografer dan pengunjung memanfaatkan keindahan ornamen kuno, tangga melingkar, serta percayaan alami yang masuk dari jendela besar untuk mengabadikan momen. Selain itu, pemerintah daerah dan pengelolaan tempat wisata ini terus melakukan upaya pelestarian dan perbaikan agar Lawang Sewu tetap terjaga sebagai warisan budaya sekaligus destinasi edukatif. Tunjukkan seni kerap digelar di area Lawang Sewu, menjadikan tempat ini hidup
dan terus relevan dengan generasi muda. Tak hanya itu, terkadang Lawang Sewu digunakan untuk foto prewedding dan juga untuk keperluan pemotretan katalog fashion. Sentuhan kolonial yang kuat pada desain bangunan ini mampu memperkuat tema busana dan menciptakan kesan eksklusif. Banyak brand lokal hingga fotografer profesional memilih lokasi ini karena fleksibilitas suasananya. Bisa terlihat elegan, misterius, hangat, atau bahkan mewah tergantung angle dan percayaan. Hal ini membuat Lawang Sewu menjadi kanvas yang sempurna untuk menampilkan berbagai konsep visual. Selain keindahannya, letak Lawang Sewu yang strategis di pusat kota Semarang memudahkan akses bagi fotografer, tim produksi, dan pasangan yang ingin melakukan sesi foto. Pengelola tempat juga telah menyediakan berbagai fasilitas, termasuk izin khusus untuk pemotretan profesional, sehingga proses pengambilan gambar bisa dilakukan dengan nyaman dan tertib. Dengan perpaduan antara nilai sejarah, keindahan visual, dan kemudahan akses, Lawang Sewu menjadi lokasi yang tak hanya indah secara estetika, tetapi juga penuh makna, menjadikannya tempat yang ideal untuk menciptakan karya visual yang abadi. Berkunjung ke Lawang Sewu bukan hanya sekedar jalan-jalan, tetapi juga menyelami sejarah panjang bangsa Indonesia. Kita diajak mengenang masa lalu melalui dinding-dinding tua yang penuh cerita, menyadari betapa pentingnya menjaga dan menghargai warisan sejarah yang ada. Lawang Sewu mengajarkan kita bahwa bangunan bukan hanya sekedar benda mati, melainkan saksi bisu yang menyimpan berjuta kisah. Suasana yang unik, perpaduan antara keindahan arsitektur dan aura sejarah yang kuat, Lawang Sewu menjadi tempat yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang datang ke Semarang. Entah untuk berwisata, belajar sejarah, berburu foto estetik, atau sekadar menikmati suasana. Lawang Sewu selalu berhasil meninggalkan kesan yang mendalam di hati setiap pengunjungnya. Saat pertama kali datang ke Lawang Sewu, saya benar-benar tidak menyangka tempat ini akan seindah dan semegah ini. Dari luar, mungkin terlihat seperti bangunan tua biasa, tapi begitu masuk, suasananya langsung berbeda. Arsitekturnya benar-benar luar biasa. Setiap sudut punya detail yang menakjubkan, dan lorong-lorong panjangnya terasa sangat ikonik. Saya kira sebelumnya, tempat ini hanya terkenal karena cerita mistisnya, tetapi ternyata jauh lebih dari itu. Ada begitu banyak sejarah yang tersimpan, dan semuanya ditampilkan dengan rapi dan informatif. Rasanya seperti masuk ke lorong waktu, di mana kita bisa melihat jejak masa lalu bangsa ini dengan cara yang nyata. Lawang Sewu ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Bukan cuma menarik, tetapi juga menyentuh dan membekas. Agar lebih memahami sisi lain dari Lawang Sewu, saya telah mewawancarai salah satu pengunjung berikut ini. Selamat pagi Kak, apakah sebelumnya kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita ke pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Indonesia Juan Fairly dari warga lokal sini, warga Semarang di bagian Semarang Barat, Kak. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah kakaknya tahu tentang sejarah Lawang Sewu? Untuk sejarah Lawang Sewu ini dulunya didirikan dari tahun 1904 dan di zaman Belanda bangunan ini dioperasikan sebagai perusahaan kereta api dan setelah kemerdekaan sempat dijadikan penjara sama kayak buat penjajahan-penjajahan gitu, dan sekarang dialokasikan sebagai objek wisata. Oke, pertanyaan yang kedua, menurut kakaknya, apakah Lawang Sewu memiliki peran penting bagi masyarakat Semarang? Menurut saya penting sih, soalnya ini kan sebagai ikon kota Semarang dan banyak orang-orang di sekitar sini yang mencari mata pencariannya di sekitar sini, seperti ada yang berjualan, ada yang menjadi tukang parkir, dan pengelolaan di sini kan juga dari warga sekitar. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Kak Nisya, Lawang Sewu itu kan hanya bangunan tua ya, tapi mengapa masih ramai pengunjung? Menurut saya sih bukan hanya bangunan tua ya, soalnya ini menyimpan banyak cerita, banyak kayak cerita dari zaman dahulu itu pertamanya dibangun buat apa, dari kolonial Belanda kan. Ini kan bangunannya masih bagus, masih kokoh, ikonik gitulah. Jadi tuh kayak nggak sekedar bangunan tua. Di sini banyak mengandung cerita-cerita yang dahulunya buat penjajahan dan sekarang kan dialihfungsikan sebagai ini objek wisata. Jadi banyak turis-turis yang mengkulik dari bangunan ini.
Nah, itu adalah wawancara singkat serta penjelasan mengenai folklore legenda Lawang Sewu yang masih eksis di kota Semarang. Sekian video saya, terima kasih.